Pemirsa, kita akan bahas mengenai temuan PPATK soal aliran dana Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sudah bergabung bersama kami, ada Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Selamat sore, Prof. Mahfud. Sore. Prof. Mahfud, ini PPATK menemukan kejanggalan aliran dana kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Jumlahnya juga bukan main-main, ada 12 transaksi keuangan yang mencurigakan sampai 560 miliar rupiah yang ditemukan, yang mencurigakan. Tapi yang kemudian dipertanyakan adalah sumbernya dari mana? Uang sebesar ini dimiliki oleh seorang Lukas NMB. Gini, yang menemukan dana-dana yang mencurigakan dan fantastik itu bukan KPK tapi PPATK. Betul. Jadi PPATK itu tugasnya memang itu melacak uang-uang yang tidak jelas itu. Nah, karena Lukas ini adalah gubernur, itu kan harus mempertanggungjawabkan uang yang diberikan oleh negara. Negara menurunkan uang ke Papua itu ada dalam bentuk APBN biasa, kemudian ada dana otsus ya, dana otonomi khusus. Nah itu sampai sekarang hampir semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi dari seorang pejabat ada dana-dana aneh yang mengalir seperti itu, dana keluar masuk yang sifatnya ratusan, yang jumlahnya ratusan miliar, dan yang terakhir itu yang dibilang hanya ada bukti gratifikasi 1 miliar, itu 1 miliar itu yang konfirm, ada bukti pengirimannya, ada pengakuannya, ada saksinya gitu bahwa itu memang gratifikasi. Nah sementara yang ratusan miliar itu akan diperiksa berdasar temuan PPATK. Misalnya uang itu dari mana? Kalau pertemuan PPATK itu uang itu misalnya bawa dari uang cash dari Indonesia dibawa ke luar negeri, masuk ke tempat judi, lalu tidak berjudi di situ, lalu keluar dari tempat judi minta surat bahwa dia menang judi di situ. Masuk lalu uang itu menjadi cuci, menjadi itu yang disebut pencucian uang yang sebenarnya uang korupsi lalu dijadikan halal atas nama menang judi. Nah misalnya hal seperti itu, dan bukti store dari dia ke perjudian ya, ke unit perjudian itu kan sudah dijelaskan oleh PPATK gitu. Nah itu saja yang perlu diklarifikasi sebenarnya. Artinya sejauh ini KPK hanya memiliki bukti mengenai 1 miliar itu, sisanya belum bisa dibuktikan. Belum bisa diklarifikasi. Baik. Uangnya kan sudah ada kan, sudah misalnya dalam bentuk lalu lintas uang. Kemudian uang tunainya yang sekarang diblokir PPATK 71 miliar itu. Yang ratusan miliar itu nanti dijelaskan, kok Anda ngirim uang segini dan menerima uang segini tanggal sekian dan seterusnya. Sementara dana APBN dan dana otsus tidak pernah bisa diperiksa sehingga BPK menyatakan disclaimer atas hasil pemeriksaannya. Kan tinggal itu. Pejabat lain juga gitu, kalau punya seperti saya atau siapapun gitu kan harus melapor. Saya punya uang sekian, padahal gaji saya sekian gitu. Saya nerima uang sekian nih dari mana? Oh ini uang karena dapat warisan misalnya. Misalnya ada uang 7 miliar masuk, oh itu dari misalnya saudara di daerah menjual tanah bagian warisan dari keluarga, itu dijelaskan. Namanya pejabat harus begitu undang-undangnya. Nah ini harus dijelaskan dong. Anda punya uang segini banyak dan nyetor uang segini banyak tuh dari mana? Lalu APBN itu gimana ngelolanya? Kan itu harus dijelaskan semua. Kalau itu clear ya clear gitu. Tapi jangan katakan bahwa uang itu hanya 1 miliar. Yang 1 miliar itu yang sudah confirm sebagai pintu masuk. Ya, pintu masuk untuk menyelidiki yang ratusan miliar. Yang sekarang uang tunai kita blokir, ada di tangan kita itu, kontan itu ada 71 miliar dalam bentuk freeze ya, dalam bentuk pembekuan. Kita pegang rekeningnya, tidak boleh keluar, tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Kita tahan dulu ini. Itu sampai dari mana? Itu. Oke, Prof, tadi Anda katakan bahwa bentuk pencucian uangnya adalah ia seolah-olah menang judi dengan jumlah tertentu begitu, miliaran rupiah jumlahnya. Ini ya salah satu satu cara. Untuk kasino yang ia gunakan ini memang atas nama Lukas NMB kah? Kasino yang ia miliki atau kasino memang yang ia pergunakan sebagai media pencucian uang saja?
Nah, nanti itu biar PPATK ya, kalau lebih detail gitu sangat itu tentu bukan saya yang boleh menjelaskan. Saya hanya menjelaskan jenis dan modusnya, dan itu yang harus dijelaskan ke KPK. Kalau sudah nama, alamat dan seterusnya ya itu nanti urusan sangat teknis hukum. Baik. Ya, menyangkut nama orang, menyangkut lembaga perjudian dan sebagainya, itu usaha judi dan sebagainya. Itu soal lain lagi. Oke, tadi Anda katakan mengenai dana otsus otonomi khusus Papua yang selama ini tidak dilaporkan pertanggungjawabannya oleh Lukas NMB. Artinya sejak ia menjabat, ia tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan dananya, Prof? Ya, tadi kan di VT itu kan Anda lihat tuh, KPK menyatakan banyak sekali yang tidak dipertanggungjawabkan. Misalnya dana operasional pimpinan DOP yang ratusan miliar, ada dana PON, kemudian ada manajer, ada manajer pencucian uang. Jadi orang itu ditunjuk khusus dan melakukan khusus mencuci uang gitu, dikeluarkan uang, diolah sedemikian rupa sehingga seakan-akan menjadi saham perusahaan misalnya yang sah. Ya tadi caranya gampang sekali, Anda punya uang, datang aja ke Malaysia gitu, masuk tempat judi lalu keluar di situ bawa uang, bawa surat keterangan membawa uang keluar dari situ sekian, dan itu sudah ada yang ngatur gitu, seakan-akan itu menang judi. Kan itu yang kita temukan modusnya, dan itu harus diklarifikasi. Kan itu ada tanggal kapan terjadinya, siapa yang melakukan, siapa yang mengeluarkan tanda terima, dan seterusnya lah. Itu sangat teknis yuridis ya. Itu semua nanti diterangkan aja ke KPK. KPK akan menunjukkan ini, loh kamu dari mana nih gitu. Kan tinggal gitu aja sebenarnya. Ya. Prof, sudah diketahui mengenai keberadaan dari Lukas NMB yang sebelumnya dikatakan keluar negeri? Enggak, kalau informasi yang sampai saat ini masuk, dia itu mau ke luar negeri. Ketika akan ditetapkan sebagai tersangka itu mau ke luar negeri, lalu kita tetapkan tersangka. Nah, begitu ditetapkan tersangka, surat izin ke luar negerinya itu baru turun, sehingga belum bisa digunakan, gitu ya. Karena aturannya memang Menteri Dalam Negeri harus memberi izin. Cuma ketika dia ditetapkan, bilang, saya sudah minta izin untuk pergi, gitu. Ternyata surat izinnya belum turun, karena waktu untuk turun itu kan memang ada waktunya, izin dari Mendagri itu. Nah, informasi terakhir ya sekarang dia masih di Papua, di rumah yang sekarang dikepung oleh para pendukungnya itu, dihalangi kalau ada orang masuk ke sana. Ya kita kasihan juga sih, beliau kan sakit, tidak dalam keadaan situasi begini aja. Kalau saya ketemu sama dia dan kita lihat dia di TV, di pembukaan atau penutupan PON kemarin itu kan orangnya sudah jujur sekali bahwa dia betul-betul sakit gitu. Itu makanya itu masalah hak asasi manusianya kita perhatikan betul. Ini orang sakit. Tetapi jangan pula kita dibilang mempolitisir ya. Wah, ini dipolitisir karena ada 3 pejabat yang pendukung partai tertentu yang ini membela partainya. Enggak juga, kalau Lukas NMB ini dari Partai Demokrat, itu 3 hari sebelumnya kan ada gubernur, ada Bupati Mimika dari Golkar, partainya pemerintah. Sekarang ditahan oleh KPK. Jadi kita enggak milih partai gitu. Dulu kita itu dikatakan, loh kok pemerintah ini diem aja. Begitu mau nangkap orang di demo lalu ditunda. Begitu nangkap orang di demo lalu sampai bertahun-tahun. Sampai kapan ini? Kan gitu pertanyaan masyarakat Papua sendiri. Nah, sekarang kita berubah, kita sudah punya undang-undang 14 tahun 2021. Ya mari kita bangun Papua dengan penuh tanggung jawab gitu, dan kita tetap perlakukan dia sebagai daerah otonomi khusus dengan segala afirmasi dan segala otonomi khusus, dengan dana naik sekarang ya. Baik. Dana otsusnya itu ya ditambahkan, tapi mari kita atur dengan secara baik-baik gitu, menurut aturan hukum yang benar, gitu aja sebenarnya. Oke. Prof, dengan adanya protes dari masyarakat pendukung Lukas NMB ini yang jumlahnya juga tidak sedikit begitu, bagaimana kemudian pemerintah menjamin keamanan di Papua agar hal ini tidak berkembang menjadi gangguan politik hukum dan keamanan di sana? Jaminan keamanan pertama,
dilakukan dalam bentuk penjelasan pemerintah bahwa kasus Lukas NMB itu murni kasus hukum, dan itu sudah kita lakukan. Itu bukan soal uang 1 miliar, tapi uang ratusan miliar yang akan diklarifikasi karena itu terkait dengan dana otsus yang laporannya tidak jelas dan terkait dengan profil gubernur itu sumber pendapatannya dari mana kok bisa mendapatkan uang begitu banyak yang bukan hanya 1 miliar. Itu upaya untuk meredam masyarakat agar tahu bahwa ini bukan soal politik tapi soal hukum. Lalu yang kedua, di lapangan ya kita siap-siap aparat penegak hukum, aparat keamanan itu supaya melakukan pengamanan secara manusiawi, secara tertib, jangan sampai ada korban. Nah, sedapat mungkin dilakukan penjelasan dari mulut ke mulut kepada tokoh-tokoh yang ada di sana bahwa ini adalah masalah hukum gitu. Kalau Papua ingin tertib ya hukum harus ditegakkan, kan gitu aja. Dan kita minimal sampai hari ini sudah melakukan itu dengan cukup baik ya. Hari ini ya sudah diamankan, demo berjalan di beberapa tempat tapi damai gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa menjaga situasi kondusif di sana. Baik, terima kasih Prof. Mahfud MD sudah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih Selamat juga sore. ya. Assalamualaikum. Ya, sore. Salam.